Kenapa saya bawa amplop, Pak? Kenapa tadi bukan saya bawa kertas saja? Kenapa ini? Ini besar godaannya, Pak. Termasuk kepada ustadz. Ini amplop. Besar godaannya ini, Pak. Tapi saudaraku, hadiah amplop pasti ada akhirnya. Hadiah amplop pasti ada batasnya. Tapi kalau hadiah dari Allah, Anda bekerja lillahi ta'ala, kecil buat Allah kasih kalian jadi jenderal. Kecil. Kecil buat kalian Allah jadikan kamu Kapolres Tabels. Kecil buat Allah. Tapi kalau kalian bekerja hanya karena amplop, tidak ikhlas, di akhirat kelak, ya Allah, mana pahalaku? 30 tahun saya jadi anggota polisi. Kata malaikat, kamu kan dulu kejar jabatan, pangkat dan gaji. Kau sudah dapat di dunia, maka di akhirat tidak ada lagi. Lalu bagaimana cara ikhlas bekerja? Kalau kalian muslim, gampang, ada caranya. Gimana caranya? Satu, sebelum kalian pergi tugas, wudhu. Wudhu dulu. Kalau kalian muslim, berapa kali kita mandi? Bapak-bapak polisi kan kalau mau keluar pasti mandi. Kita orang Islam subuh sunnah mandi sebelum sholat. Nah, supaya berbekas itu wudhu, selesai mandi langsung wudhu. Selesai mandi langsung wudhu, maka insya Allah dengar janji Allah bagi yang mereka yang selalu ada wudhunya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Wah, dicintai suami saja sudah senang, Bu, ya, apalagi dicintai Allah. Gimana supaya dicintai Allah? Selalu ada wudhu. Cara pertama. Cara kedua, sebelum keluar rumah menghadap kiblat, duduk lalu baca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak berdiri menuju ke pintu, lalu Bapak baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, orang yang ada wudhunya, lalu dia keluar rumah, membela negaranya, mencari nafkah untuk anak istrinya, langkah kaki kananmu, kata Nabi, catat 1 pahala. Langkah kaki kirimu, digugurkan dosa-dosamu. Jadi kalau tinggal di Kampung Baru, pergi ke Polda, berapa langkah kaki itu? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosanya. Apalagi kalau langkahnya begini, Pak. Berapa langkah kaki? Tiba-tiba di jalan ketemu teroris, tembak menembak, pak, ketemu ajal. Bapak mati syahid membela agama Allah. Kok mati syahid, Ustaz? Tahu artinya itu tadi. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar rumah, langkah-langkah kakinya adalah jihad. Insya Allah di dunia dapat pahala, di dunia dapat gaji, di dunia dapat tunjangan, di dunia dapat jabatan, di akhirat dapat surga. Kenapa? Dia sudah ikrar tadi, solatku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba di jalan terjadi perkelahian. Apa? Ternyata orang hebat juga ini yang nggak mau lawan kita, Pak. Dia tinju, kita juga tinju. Dia tinju lagi, kita tunduk. Tinju, Pak. Tuhan, kenapa jatuh? Padahal ku pelan-pelan. Ternyata usut punya usut. Bisulnya nak kena, Pak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah 350 tahun beramal. Kerjanya apa, Pak? Ibadah, makan, tidur. Ibadah, makan, tidur. 350 tahun. Ketika akhirnya wafat, Allah perintahkan malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Karena ridhoku. Dia dengar, masuk surga karena ridha Allah. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridhamu. Saya mau masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah berfirman, kau hitung-hitung rupanya. Baiklah, kita baku hitung.
Malaikat ambil kalkulator, hitung amalnya itu 350 tahun, bandingkan dengan nikmat yang saya berikan. Malaikat kata Allah, ambil 1 biji matanya, timbang dengan amalnya 350 tahun. Ternyata setelah ditimbang, lebih berat 1 biji mata daripada ibadahnya 350 tahun. Allah berfirman, apa? Kau kira kau bisa jadi polisi kalau kau tidak melihat? Kau kira kau masih bisa jadi ustadz kalau kakimu sudah lumpuh? Kamu kira bisa melakukan amal kalau kau saya tidak kasih kesehatan? Kamu masuk surga bukan karena amalmu, tapi kau masuk surga karena ridaku. Selama bapak ibu bekerja mencari ridha Allah, itulah kategori dari ikhlas.